Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membahas tim nasional kita yang secara menyakitkan harus mengakhiri perjuangannya untuk ikut Piala Dunia tahun depan. Itu terjadi setelah kita 2 kali kalah di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia tahun 2026. Kita kalah 1-0 oleh tim Timur Tengah lainnya yaitu Irak. Kita kalah dengan skor tipis 1-0. Kita turun dengan formasi 4-2-3-1 di mana terjadi perombakan yang cukup besar di line up-nya kita. Mungkin itu terjadi karena banyaknya kritikan yang dilontarkan oleh beberapa pihak, dan itu termasuk saya yang mengkritik line up-nya pada saat kita melawan Saudi Arabia. Sementara si Irak ini turun dengan formasi 4-4-2. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa kita itu sedikit lebih unggul dari segi ball possession, tapi shot on target kita kalah, shot off target kita menang, dan umpan sukses kita itu 79, sementara Irak ini kan 73%. Berdasarkan statistik, kita memang lebih menguasai ball possession lah. Tetapi yang menjadi masalah dengan kita sejak lama, bahkan dari eranya Sintayong, itu adalah efektivitas dan kreativitas kita di lini tengah dan lini depan. Dan makanya itulah didatangkan pemain-pemain seperti Ole Romeni dan kawan-kawan. Sekitar 2 atau 3 tahun kita mengawal perjalanan timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia, dan akhirnya terhenti pada hari ini. Ini adalah hasil dari gamblingnya PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert di tengah perjalanan Sintayong yang menangani timnas kita. Tapi harus diakui, kontribusi Sintayong terhadap perkembangan tim nasional kita sangat besar dan patut kita apresiasi, terlepas dia dipecat di tengah jalan. Dengan hasil ini maka kita ya kecewa, tetap kecewa lah sebagai manusia biasa dengan harapan yang tinggi terhadap timnas kita untuk ikut Piala Dunia tahun depan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita itu dalam fase berkembang. Pemain-pemain yang kita miliki pun bukan pemain kelas A. Mereka mungkin kelas 3 atau 4. Seandainya mereka pemain yang sangat bagus, mereka pasti nggak maulah bermain di Indonesia. Pelatihnya pun bukan pelatih yang hebat-hebat amat lah. Seandainya si Kluivert ini hebat, ya kan mungkin nggak maulah ngelatih Indonesia. Mungkin orientasinya kan timnas Belanda, timnas Spanyol, ataupun negara-negara top Eropa lah dengan budaya yang sangat kuat. Oke. Tetapi ada beberapa catatan yang bisa kita bahas dengan berakhirnya perjuangan timnas kita di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Kita harus ingat, pelatih kita pun bukan pelatih yang hebat-hebat amat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ekspektasi kita terhadap timnas ini kan sangat tinggi, sehingga menyebabkan mungkin tekanan yang besar lah bagi pihak pelatih dan pemain itu sendiri. Dan siapakah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas kita di ajang kualifikasi kali ini? Yang jelas PSSI dan jajarannya ya kan yang menunjuk Kluivert. Saat penunjukan Patrick Kluivert, PSSI pun sudah mempertimbangkan bahwa pasti akan hal-hal kayak gini pasti sudah mereka perkirakan. Dan saat Kluivert ditunjuk pun dia dibebani dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Kita harus main di Piala Dunia, dan Kluivert pasti sadar akan hal tersebut. Tapi kita harus sangat mengapresiasi perjuangan tim nasional kita yang sudah sampai sejauh ini. Walaupun gagal ke Piala Dunia tahun depan, memangnya kan kita kan belum pernah ikut
ajang kualifikasi Piala Dunia sampai sejauh ini. Dan yang jelas PSSI dan jajarannya akan melakukan evaluasi demi kebaikan timnas kita. Tapi yang harus kita ingat adalah kalau Kluivert ini tidak merubah strateginya, yang jelas Kluivert ini harus segera digantilah dengan pelatih yang lebih baik. Karena berdasarkan statistik laga resmi yang sudah dilakoni timnas kita di bawah asuhan si Patrick Kluivert yaitu sebanyak 5 kali dengan catatan 15 kebobolan dan hanya memasukkan 5 gol. Artinya apa? Si Kluivert ini sepertinya belum bisa memaksimalkan kapasitas para pemainnya. Saat laga lawan Arab kan sebenarnya timnas kita kan punya kapasitas yang lebih baik lah. Mereka harusnya bermain lebih agresif. Nah, cuman yang menjadi masalah dengan kita adalah ekspektasi kita sendiri. Kalau kita ingin main di Piala Dunia, kita itu harus siap kalah. Artinya seperti peperangan atau perjudian lah. Harus siap kalah dan lain-lain dan mental kita harus kuat. Dan ini kenyataan kita gagal ikut Piala Dunia tahun depan. Dan seandainya Patrick Kluivert diganti pun oke, tidak masalah, tapi kan pondasi kita kan sudah bagus sejak eranya Sintayong. Apakah kita akan ganti semuanya? Kan sangat sayang kalau kita ikut ajang-ajang besar setiap kegagalan rombak total itu kan bukan tindakan yang bagus lah. Kita mungkin kedepannya banyak belajar dari kegagalan kita ikut ke ajang Piala Dunia tahun depan. Yang jelas Patrick Kluivert harus bertanggung jawab atas kegagalan tim nasional kita karena dialah sosok yang paling bertanggung jawab, terlepas dia punya nama besar ataupun dan yang lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak ajang-ajang internasional yang bisa kita ikuti untuk kita lebih berkembang, lebih menjadi tim nasional yang lebih baik, baik secara permainan, kualitas pemain, dan yang lainnya. Itu PSSI akan mengevaluasi hasil kegagalan timnas kita di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Mereka tentu banyak belajar bagaimana mereka mengambil keputusan, penunjukan pelatih, dan lain-lainnya. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan. See you next time.